Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Lipidon Investor TV. Hari ini hari Kamis ya, masih hari libur tanggal 19 Maret tahun 2026. Nah, IHSG kemarin di hari Selasa ya, terakhir buka dia ada di angka 7.106 perak ya. Naik 1,2%, transaksi valuasinya cuma 17 triliun ya. Asingnya sih net buy 155 miliar ya. Ternyata mau ditinggal libur, sahamnya banyak yang naik ya, gitu. Banyak yang hijau lah ibaratnya. Nah, kita lihat yang trending ada Bumi, BBCA meskipun naiknya nggak seberapa ya. Antam, emas juga naik 4%. Adro, BMRI nggak kemana-mana. BNI naik 1,6. BNBR, Arsi, koreksi ya. BRMS, Petro, Dewa, dia nggak kemana-mana. Jata turun 14. Goto akhirnya nyampe ke gocap juga ya. Tinggal 1 poin lagi dia bisa ke gocap lah. Terus CDIA ya makin hancur lah ya. BRPT dan Inet sih hijau lah. BRPT naik 8%. Terus Bupa, nah ADI makin kenceng ya. Terus XCL naik 15%, wow 1%, dan Cuan naik 2%. Jadi gitulah ya. Nah by the way kalau suara gua kurang oke ya, karena ini gua pakai gear yang bukan biasa di rumah ya. By the way, gua lagi mudik juga ya, karena gua adalah orang kampung, jadi ya gua harus pulang kampung gitu ya. Tapi seru sih ya, pulang kampung sambil rebahan di saung, sambil mantau-mantau saham ya. Ya sambil bikin kayak gini nih, analisa tentang ASA ya. Sekarang gua pengen bahas saham ASA nih. Nah, gimana untuk ASA, apakah ini menarik ya? Dan gimana nanti di hari, gua nggak tahu hari apa bukanya ya. Pokoknya Rabu, Rabu atau Kamis depan kali ya. Gitu buka lagi si Asa. Sorry kalau soundnya agak burik ya, karena gue pakai alat seadanya nih yang ada di kampung. Nah, Asa kemarin sih Selasa naik 5% ya. Terus untuk valuasi transaksinya dia ada di angka 2,3 miliar ya. Kemarin-kemarin sih kita bahas lagi kencang sih ya naiknya ya. Transaksinya aja bisa 30 M, 87 M, sekarang cuma 2,3 M, lagi sepi ya untuk transaksinya. Lembar saham dia ada di angka 3,6 miliar lembar saham. Harga saat kita bahas di kuartal 3 tuh 1025, sekarang juga cuma 1025 sih. Tapi gua rasa ini di pas buka nanti gua rasa dia akan turun nih harganya. Soalnya ya para investor sih pengennya ya Q4 ini bisa meledak ya. Tapi secara apa ya, secara historis Q4-nya ASA ini emang nggak terlalu gede ya biasanya tuh. Dari 2024 aja dia dari 84 M anjlok 31 M. Sekarang 143 anjloknya ke 69 miliar ya. Kenapa? Karena banyak biaya-biaya yang dieksekusinya tuh dia tuh di akhir tahun ya. Jadinya ya akhir tahunnya akan, terutama di kuartal 4 ya, akan kelihatan sedikit gitu ya. Bukan sedikit, tapi terpotong banyak ya gitu. Sebenarnya ya net income-nya, sorry, revenue-nya ya. Revenue-nya tuh sama aja 1575 sama dengan Q3 lah ya, kurang lebih cuma turun 4 M doang. Nah, secara net income ya ini udah kepotong beban-beban ya, tinggal sisa 69 miliar ya gitu. Jadi kayak ya gaji juga naik, terus mungkin pajaknya juga dieksekusi. Nah, beban pajak penghasilan ya. Tapi nggak terlalu juga sih kalau pajak ya. Kita lihat beban lain-lain, total beban usaha. Nah, beban usahanya jadi 300 ya, biasanya cuma 200-an. Nah, itu bisa jadi ya kan dari 216 sekarang udah tuh beda 80 M sendiri ya untuk total beban usahanya gitu. Nah, terus kayaknya itu deh yang bikin ngaruh ke dia ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini udah, ya ceritanya udah jadi turnaround story lah ya perusahaan ini gitu.
Market capnya sekarang di angka 3,7 triliun ya, sama dengan kemarin. Meskipun ya kemarin sih sempat di bawah 1.000 ya. Kalau berani serok sih ya aman-aman aja sih menurut gua ya. Kita lihat potensi dividennya gimana ya. Nah, untuk ekuitas dia naik ya dari Q4 cuma 2,2 triliun, sekarang naik 1 triliun nih jadi 3,2 triliun. Harga buku dia sih ada di angka 866 ya. PBB-nya 1,1 kali. Sementara untuk liabilitasnya biasa lah ya, ini lebih gede dari ekuitas karena kan dia banyak kendaraan ya, biasa lah ya. Jadi pembiayaan untuk kendaraan. Nah, itu kan untuk kegiatan produktif lah ya. Jadi aman selama arus kas operasional dia gede sih. Jadi aman-aman aja pasti kebayar gitu. Terus laba ditahannya berapa? Kita cek dulu ya balance sheet. Laba ditahan saldo laba nih. Belum ditentukan 1251 ya. Masih sama ya. Soalnya udah kepotong bagi interim sih kemarin. 1251 T. Oke. Terus secara revenue ya. Tadi dari kuartal 1 ke kuartal 4 di 2025 ini kemarin sebenarnya bagus ya jika dibanding dengan dengan tahun 2024. 2024 tuh dia cuma dapat 4,9 T, sementara sekarang dapat 5,9. Yang keren sih IPS-nya ya, naiknya bisa 66 sekarang. Kalau dua kali lipat dari 132-an sekarang, ya bisa 80% lah ya naiknya. Gila, mantap. Ya kalau bisa dilanjutin lagi untuk tahun-tahun ini ya harusnya bisa lah harganya lebih naik lagi gitu. Nah, secara gross profit tadi sebenarnya bagus ya, masih di 500 eman, cuma net profitnya ya kepotong. Sisa 4% doang ya, tinggal 69 miliar. Nah, untuk EPS-nya di kuartal 4 nih dapat 18 perak ya, paling kecil di antara kuartal lain di tahun 2025. Jadinya ya EPS-nya untuk fix 2025 kurang lebih 113 ya. Gede dia naik 80% lebih. Nah, payout ratio dia itu 75% tahun kemarin ya. Kita anggap aja sama ya. 75% kali 113 sama dengan 85 perak. Yieldnya 9,8% ya. Anggap aja 100% lah. 10% lah ya. Dia cukup ngeluarin duit 312 M doang buat bagiin dividen ya. Kemarin kan udah bagi interim 20 ya. Jadinya sisanya tinggal berapa nih? Tinggal 64, anggap aja 65 ya. 65 di harga sekarang, 65 dibagi 1025 ya. Oh mana nih kok 0? Nah, tinggal 6,3% kurang lebih finalnya ya. Kemarin kan kita udah dapet 20 perak, nah sisanya tinggal 65 perak gitu. Nah, apakah kalian pegang saham ini? Kalau pegang kenapa dan alasannya apa ya? Kalau menurut gue sih masih oke-oke aja lah ya, tapi menurut gue ya di pas buka market nanti kemungkinan akan koreksi ya. Kemungkinan kalau menurut gue karena ya biasa lah ya. Dari sini udah mengharapkan di sini 27, 28, 38, misal di sini bisa 40 lah ya gitu. Jadi tapi yang kejadian cuma 18 IPS-nya. Ya kemungkinan bisa koreksi. Maka kalau lu masih yakin dengan perusahaan ini kalau menurut gue ya tambahin aja lagi porsinya lah ya. Aman buat perusahaan ini gitu. Tapi ingat ya itu bukan rekomendasi. Gue cuma menyampaikan apa yang ada di kepala gue ya. Kebetulan juga karena gue punya, jadi itu akan sangat bias ya karena gue menyuruh lu beli ini karena gue punya. Jadi kalian ya putuskan saja sendiri gitu ya. Apakah kalian tertarik atau enggak gitu. Jangan ikutin orang gitu. Jadi nanti kalau boncos ya ntar orang yang disalahin gitu ya. Nah kayaknya gitu, segitu dulu lah tentang si Asa ini ya. Cukup menurut gua masih sejalan lah ya. Jadinya masih
ya let it flow aja lah ya, ikutin aja arusnya si Asa mau kemana, selama ya masih cuan aja lah ya segini, nggak rugi lagi gitu. Oke, segitu dulu ya tentang video si Asa kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.